Lumayan. Guys, dengan Eben di sini kali ini kita akan coba unboxing raket yang ternyata di sini aku salah beli raket ya, tapi nggak apa-apa, kita coba unboxing raketnya dan nanti kita akan coba review jujur untuk raket ini ya teman-teman. Oke, kenapa gue bilang salah beli ya, karena pertama dari spesifikasinya. Jadi spesifikasi ini memang nggak cocok sama tipeku sendiri ya teman semuanya nih. Kalau misalkan memang mau beli raket, itu bisa dipastikan memang harus sesuai dengan spesifikasi yang kalian inginkan. Packingnya ini bagus ya guys, jadi packingnya ini aman banget, safety banget, ini bagus, packingnya bisa dijamin, packingnya nggak ada kerusakan, dan saya rasa packing ini pun raketnya ini nggak bakal patah ya. Tuh ya, ternyata di dalam kardusnya nggak dapat apa-apa lagi, kita taruh kardusnya. Nah guys, jadi kita dikasih raket lining. Nah ini raket lining, kita nggak tahu nih raket lining apa ya. Kita langsung buka. Oke, tasnya lumayan. Raketnya mana coy? Oh, jadi ini raket. Jadi ini tasnya lumayan besar. Jadi ini bisa buat naruh baju atau naruh sepatu. Dan di sini ada sletingnya lagi. Jadi sletingnya ada 2. Nah ini baru raketnya di sini. Tuh, jadi gini bentuknya. Ini sled, ini tempat yang kosong, dan ini buat tempat raket. Oke. Nah, jadi ini udah dipasang sama senar AP6. Ya, dari lining. Kita coba. Nah, raketnya sih aman ya. Jadi di sini ada dikasih kardus lagi biar gak patah raketnya saat pengiriman. Oke guys, jadi ini raketnya, raket Super Series 99H ya. Dan ini udah dipasang senar dengan senar lining yang tadi udah gue bilang, ini AP senar lining dengan tensionnya ini katanya sih 29. Tapi kayaknya agak kendor sedikit sih, tapi it's okay, nggak apa-apa. Kita nanti langsung coba smash raket ini dengan beratnya itu di 86 gram dan balance point itu di angka 292. Jadi kalau menurutku ini memang ini tidak head heavy ya. Ini tidak head heavy, tapi raket ini termasuk di golongan raket berat nih. Jadi untuk teman-teman memang yang punya power low, kita nggak tahu ini bakalan cocok atau enggak, karena raket ini 86 gram termasuk raket berat nih. Biasanya kita coba itu untuk raket yang 84 gram kayak gitu ya. Tapi ini termasuk raket berat. Dan untuk gripnya ini S1 ya teman-teman. Ini juga gripnya kita akan buka di depannya aja, tapi kita akan menggunakan grip bawaannya. Jadi kita dapat grip bawaannya, tapi sih kurasa grip bawaannya itu nggak terlalu bagus ya, karena ya cuman hadiah aja nih teman-teman raketnya. Untuk shaftnya ini fleksibel, jadi kalau untuk fleksibel itu aku udah pernah coba raket yang berjenis stiff atau extra stiff. Memang kalau untuk yang extra stiff itu dia lebih apa ya, dia lebih teratur ya dibanding yang fleksibel ini, karena tergantung karakter si pemain. Jadi kalau untuk pemain-pemain yang udah punya power bagus, untuk tipe pemainnya juga memang udah bagus, itu jangan disarankan menggunakan raket yang berjenis fleksibel. Oke, tapi nggak apa-apa karena ini kita masih pemula, jadi kita coba review raket ini nanti buat smash kira-kira ini raket ini enak atau enggak. Balap-lopan dulu enak atau enggak nih ya. Senarnya sih suaranya tuh, dengerin. Suaranya nggak kayak pedang, cuma kayak lembek. Kalau untuk raket buat lop-lopan sih nggak ada masalah sih ya sama power gue sendiri. Lihat kenapa raket ini lebih mahal dibanding raket Li-Ning SS 2020. Ternyata memang kalau kita lihat dari spesifikasi atau teknologi yang dipakai dengan Li-Ning SS 99H ini, dia hanya menggunakan 2 teknologi ya, seperti Dynamic Optimum Frame dengan Aerotorque Beam System. Yang kondisinya sebenarnya itu di Li-Ning SS 2020 itu dia lebih kaya
untuk teknologinya dibanding yang Li-Ning S99 Edge ini ya. Nah, tapi kita nggak tahu karena kita belum coba raketnya, jadi kita masih penasaran memang sebenarnya ini raket lebih enak atau enggak dibanding yang Li-Ning SS 2020. Tergantung teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang udah pernah coba dari Li-Ning SS 2020 ke yang 99 ini, kira-kira enak yang mana atau rekomendasi yang mana untuk main ganda atau main smash atau all around ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari tekstur dari catnya ini, memang catnya ini bagus ya teman-teman. Tidak seperti raket murahan, walaupun harga raket ini di angka 500-an ya. Untuk frame-nya, karena dia ada dinamik dengan airtop beam system, jadi untuk bingkai dengan frame-nya ini cukup kuat. Nah, tapi kita belum pernah memasang raket Li-Ning ini dengan tension di atas atau melebihi dari pabrikannya. Contohnya karena di sini dia hanya 30 lbs maksimal. Kita belum pernah coba di angka 31 atau 32. Tapi nggak penting juga karena aku nggak bakal pakai seperti tension 31 atau 32 karena itu terlalu berat untuk sendiri ya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya tergantung dari kalian sendiri untuk raket ini apakah memang rekomendasi banget buat kalian untuk bermain ganda atau buat main smash, itu tergantung dari kalian ya. Suaranya dari Li-Ning, kalau dipegang begini memang ini udah terasa raket agak berat ya. Jadi kalau raket yang agak berat itu saran dari saya sendiri teman-teman jangan menggunakan grip yang terlalu besar. Walaupun sebenarnya teman-teman cocok dengan grip besar karena nantinya rasanya itu nggak enak banget teman-teman. Jadi walaupun raket ini bukan head heavy di angka 292 untuk balance point ya, raket bukan head heavy ya, tapi teman-teman ingin raket ini menjadi head heavy. Teman-teman yang perlu dilakukan yang pertama adalah teman-teman jangan menggunakan grip handuk, tapi teman-teman bisa menggunakan grip karet. Dan untuk dalamnya pun ini dari dalam gripnya ya teman-teman itu nanti bisa dibuka baru nanti langsung tiba menggunakan grip dari si karet sendiri. Nah, jadi nanti terasanya itu di sini lebih kecil dan di sini akan lebih berat teman-teman. Walaupun raket ini bukan head heavy, tapi nanti itu akan merasa menjadi head heavy. Teman-teman kalau nggak percaya bisa coba, tapi itu hanya menambah sedikit aja ya teman-teman ya. Nggak maksimal banget karena ini hanya 292, tidak seperti untuk yang head heavy itu di angka 295 atau 300 mm ya. Senarnya terasa empuk, nggak apa-apa, senarnya terasa empuk. Coba buat netting ke. Terus netting ini nggak ada pantulannya, pakai senar ini nggak ada pantulan, jadi harus pakai tenaga. Tuh nggak ada pantulan. Sekarang kita coba buat main-main depan enak atau enggak nih ya. Tapi nggak terlalu berat-berat banget sih. Tapi ini terlalu fleksibel banget nih. Coba kita buat drop shotan dulu, tes. Angkat terus ya. Mau nyoba enak atau enggak buat lumayan tuh. Cuman senarnya kayak kapas. Emang sih senar murah, jadi kayak senarnya kurang enak. Karena memang ini dapat dari sananya langsung Li-Ningnya senarnya. Saat dipakai buat drop shot, kayak nggak head heavy, biasa aja sih, ringan-ringan aja. Jadi kalau buat yang orang low power kayak aman-aman aja. Sekarang kita coba buat drive depan ya. Kira-kira dek enak atau enggak nih pantulannya, atau enggak ya lu situ aja. Enggak terasa berat juga ayunannya. Standar sih raket ini. Maksudnya dibilang enak banget ya biasa aja, dibilang gak enak ya nggak juga.
uh, uh. Oh, lumayan. Sedang ya maksudnya ya. Jadi dibilang enak ya enggak, biasa aja, dibilang jelek juga enggak kok. Kalau menurut gue sendiri ya. Tapi kita coba buat sekarang buat smash-smash nih. Yang pertama itu gue lakukan smash, itu nggak loncat. Jadi mau ngerasain kira-kira ini enak atau enggak. Pantulan dari frame-nya, head-nya ini terasa akan membantu ke bawah atau enggak. Tapi kalau menurutku sih memang ini standar-standar aja teman-teman. Buat smash pun ya standar, kayaknya ini raket memang apa ya, bisa dibilang memang bukan raket smash-smash banget. Itu kalau menurut dari powerku sendiri. Dan sekarang kita akan coba untuk smash samping. Kira-kira untuk smash samping ini enak atau enggak. Tapi kalau untuk smash jumpingnya, karena senarnya ini nggak enak banget. Senarnya memang senar gratisan ya dari lininya, jadi kurang mantul kayak gitu. Tapi overall sih ya biasa aja, maksudnya ya lumayan lah ya kalau untuk raket dengan harga seperti ini. Kita akan coba langsung. Hey. 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 Hey.